Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita hari ini, aku mau ajak kita semua buat mari kita sama-sama satukan hati kita yuk. Mari kita sama-sama berikan hati yang terbaik, mari kita persiapkan sikap yang terbaik untuk Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Jesus Lord. Mari kita mau sama-sama naikkan penyembahan kita lebih lagi ya pada pagi hari ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku
setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan tiada yang ingin kulakukan selain puji dan sembah Kau, Yesus Tuhan. Mari kita katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Yes, Lord. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Yada yada yada, shirerererere, yada yada yabu, shirerererere, shirala yada yada lambu shikiri, shirala yada lambu shikirala yada lambu, shirala yada lambu shikirala yada lambu, shirala yada lambu shikirala yada lambu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami bisa lebih lagi, kami bisa kembali lagi Tuhan merasakan kasih-Mu ya Bapa di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kasih-Mu bisa mengalir lebih dan lebih lagi ya Tuhan di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Walaupun mungkin kami gak onsite hari ini, walaupun mungkin kami terpisah antara rumah dengan rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan gak akan ada satu hal pun ya Tuhan yang bisa menghalangi, membatasi kasih-Mu untuk mengalir, memenuhi setiap kehidupan kami, memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan, hadirlah lebih lagi ya Tuhan di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap dupa yang kami naikkan, setiap pujian penyembahan yang kami berikan untuk Engkau Tuhan, biarlah semua bisa lebih lagi menjadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara-saudara. Semua di sini pasti kita udah siap sama-sama untuk memuji menyembah nama Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Semua di sini percaya kalau kasih Tuhan itu nggak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Semua yang percaya semua bisa ketik di kolom komennya. Amin, amin, amin. Dan semua yang udah ketik di kolom komennya, kita mau sama-sama katakan yuk. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja.
berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari. Semua yang di rumah katakan, sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bam bam pararam, bam bam pararam, bam bam pararam. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita, saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita siapkan hati kita, berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berikan fokus kita yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Karena hanya dalam Dialah, karena hanya dalam Dialah kita bisa merasakan damai di tengah-tengah semua yang sedang terjadi saat ini. Hanya dalam Dialah kita menemukan sumber sukacita, sumber kekuatan kita. Oleh sebab itu mari kita masuk lebih dalam lagi, saudara-saudara. The Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path for the honor of His name. Even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid. I will not be afraid. Only in God I find my peace and joy. The Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path for the honor of His name. Even though I
Haleluya. Shalom Pak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, kita masih bisa boleh bersama-sama beribadah walaupun ya secara online, karena saat ini ibadah onsite belum bisa ya, karena kita bisa melihat saat ini semakin menaiknya ya orang yang terpapar karena Covid. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, yuk sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Engkau sungguh baik. Kami masih boleh ada, kami masih boleh bersama-sama bisa beribadah walaupun secara online. Semua karena anugerah, semua karena kasih Tuhan. Bapa, Kau urapi kami semua, yang sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, kami buka hati kami selebar-lebarnya menjadi hati yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan yang taburkan berakar, bertumbuh dan boleh berbuah. Ada buah-buah yang muliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan, urapi hamba-Mu juga, Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan apa yang hamba sampaikan, semuanya berasal daripada Tuhan. Haleluya. Mari yang siap diberkati firman Tuhan bersama berkata amin. Ya Bapak Ibu, shalom semuanya dimanapun berada. Ya puji Tuhan, kita boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga yang punya pergumulan, punya masalah, mungkin juga yang saat ini pun juga ya terpapar mungkin Covid, tapi percayalah semuanya seizin Tuhan. Apalagi setiap kita anak-anak Tuhan, tetap hidup kita di bawah kuasa kendalinya Tuhan Bapa kita. Amin. Kalau Tuhan izinkan, percayalah ada rencana Tuhan indah untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu Tuhan Yesus, akhir-hari ini atau hari-hari ini kita dihebohkan atau fokus kita terfokus yang namanya si Covid, virus Covid-19. Begitu banyak orang-orang yang terpapar, begitu banyak orang-orang yang harus menderita, masuk ke rumah sakit, bahkan banyak juga yang meninggal. Ini berita yang akhir-akhir ini membuat kita cemas, takut. Setiap hari saya mendengar telepon WA dari jemaat-jemaat yang terpapar, terkena Covid, begitu banyaknya. Dan ini membuat kita takut, membuat kita lemah. Sepertinya kapan ya giliran saya juga terkena? Ini sepertinya momok yang menakutkan bagi setiap kita. Tapi saya mau katakan hari ini hidup kita bukan di bawah kuasa kendali si Covid. Amin. Hidup kita tetap di bawah kuasanya Tuhan. Tuhan Yesus, Dia adalah Allah setiap kita semua. Amin. Kalau mungkin saat ini kita terpapar, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara semua. Tapi harus percaya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas Bapak Saudara semua. Amin. Ya, kenapa angka Covid, penyebaran Covid yang terpapar semakin meningkat? Ya, ini tidak terlepas juga dari setiap orang-orang, dari warga-warga yang tidak mau taat melakukan apa yang pemerintah sudah anjurkan, sarankan, yaitu melakukan protokol kesehatan 5M. Pemerintah menganjurkan untuk warganya untuk melakukan protokol kesehatan atau prokes 5M, di mana memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Itu tujuannya untuk semua orang, untuk semua warga supaya tidak terpapar Covid. Tapi kita bisa melihat banyak orang-orang yang gak taat. Banyak orang-orang yang gak mau melakukan apa yang pemerintah sudah anjurkan. Dan akibatnya kita bisa melihat akhir ini angka orang terpapar semakin meningkat, semakin meninggi. Berapa hari yang lalu saya melayani pemakaman dari seorang jemaat. Bukan karena Covid. Ya, karena Covid tidak boleh ada ibadah pemakaman. Ya, tapi karena bukan Covid, jadi kita masih boleh melakukan ibadah walaupun juga dengan pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya melihat di sana di TPU begitu banyaknya ambulan silih berganti datang membawa jenazah-jenazah, dan saya tahu itu orang terpapar Covid. Sebab petugas yang melayaninya itu semua pakai APD. Ambulans silih berganti datang, ya itu banyak banget orang yang meninggal. Angka Covid itu meninggi. Itu semua kenapa? Karena kita tidak mau taat, tidak mau melakukan apa yang pemerintah sudah sarankan untuk melakukan protokol kesehatan. Kalau kita mau taat, kita mau melakukan apa yang pemerintah sarankan, saya percaya
angka COVID tidak semakin meninggi, tapi saya percaya itu akan semakin meredah dan akan hilang. Amin. Demikian juga Bapak kasih Tuhan Yesus. Ada anugerah yang Tuhan berikan untuk setiap kita semua, namanya keselamatan. Apa itu keselamatan Bapak Ibu? Artinya kehidupan kekal nanti kelak bersama dengan Tuhan di sorga. Tuhan sudah memberikan suatu anugerah yang besar untuk setiap kita. Nanti kelak kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga, itu namanya diselamatkan. Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Bapa di mana? Di sorga. Kalau tidak melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan Yesus, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di sorga itu suatu hal yang pasti Tuhan berikan. Tapi banyak dari kita yang tidak tahu, tapi tahu pun juga kita tidak mau melakukan apa yang sudah Allah tetapkan. Hanya satu jalan untuk kita bisa sampai ke sorga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui akulah setiap orang bisa datang kepada Bapa. Hanya satu jalan untuk kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Hanya melalui Tuhan Yesus. Setelah kematian Bapak Ibu, ada kehidupan yang baru nanti akan menanti setiap orang. Ada dua tempat yang akan menanti setelah namanya kematian. Yang pertama, dikumpulkan bersama dengan Bapa di sorga. Yang kedua, di tempat namanya penghukuman, itu di neraka atau dapur api. Dua tempat inilah yang menanti setelah namanya kematian. Kematian adalah topik yang jarang sekali dibicarakan, sebab topik yang sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang misterius, sehingga jarang sekali orang bicara tentang namanya kematian. Padahal kematian adalah suatu hal yang pasti akan dialami, akan dijalani oleh setiap orang. Tapi orang nggak mau bicarakan masalah tersebut. Jarang kalau kita lihat di mana-mana orang bicara tentang namanya kematian. Padahal saya mau katakan pada hari ini, melalui kematianlah maka setiap kita dikatakan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kita harus melalui namanya Tuhan Yesus. Di Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Diselamatkan apa artinya Bapak Ibu? Diselamatkan dari hukuman kekal di neraka. Kita dikumpulkan bersama dengan Allah di sorga. Dan itu hanya melalui hanya melalui Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain di kolong langit ini di mana kita tinggal. Tidak ada nama yang bisa menjamin kita tinggal di sorga kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang menjamin. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup yang menuju kepada Bapa di sorga. Jadi Tuhan sudah memberikan jalan untuk setiap kita untuk nanti kelak tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Tapi banyak dari kita yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan, apa yang sudah lakukan, Tuhan sudah perintahkan. Seperti halnya pemerintah menganjurkan untuk setiap orang untuk melakukan protokol kesehatan supaya terhindar dari COVID. Demikian juga Allah sudah memberikan suatu jalan untuk tinggal nanti kelak bersama dengan Tuhan di sorga. Tapi banyak daripada setiap kita yang kita tahu, tapi kita nggak mau melakukannya. Kematian adalah suatu hal yang pasti, yang akan dialami. Dan kematian merupakan awal kehidupan yang baru. Perhatikan Bapak Ibu. Kematian awal kehidupan yang baru yang pasti akan dijalin oleh setiap orang. Masalahnya tidak tahu kapan kita akan mengalaminya. Berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, atau hitungan hari. Usia manusia itu di tangannya Tuhan. Kita tidak bisa menetapkan berapa lama kita tinggal di dunia ini. Tapi jelas, setiap kita pasti akan mengalami kematian. Dan melalui kematian inilah ada dua tempat nanti akan menanti setiap kita. Dan tempat itu namanya sorga bersama dengan Bapa atau neraka bersama dengan iblis. Dan itu ditetapkan atau ditentukan
di saat inilah selama kita hidup, selama kita boleh ada. Setelah nanti meninggal, Tuhan yang menempatkan kita di mana kita berada, di sorga atau di neraka. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang Yesus, saat inilah kita masih hidup, inilah yang menentukan nanti kelak kita akan berada di mana. Dan Tuhan sudah berjanji ada keselamatan dalam Tuhan Yesus, di mana kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Hari ini Bapak Ibu yang Yesus, ada anugerah, ada kasih Allah yang ingin kembali Tuhan sampaikan, ingatkan pada setiap kita semua. Hanya melalui Tuhan Yesuslah kita tinggal bersama dengan Bapa di sorga kelak nanti setelah kita mengenai namanya kematian. Dia adalah juru selamat setiap kita semua Bapak Ibu. Kenapa dia juru selamat? Sebab dia sudah bisa menyelamatkan diri dari kematian. Tidak ada orang yang mati atau meninggal yang bisa bangkit lagi. Tidak bangkit lagi atau kembali hidup kecuali Tuhan Yesus. Karena itulah dia berhak mendapatkan predikat dia juru selamat manusia. Sebab dia sudah mengalahkan maut. Dan dia memberikan jalan untuk setiap kita semua. Untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga hanya melalui aku. Jadi hari ini Bapak Tuhan Yesus, hanya satu jalan untuk kita bisa tinggal di sorga. Hanya melalui Tuhan Yesus. Amin. Saya datang dari rumah ke tempat ini, ke Jembatan 2, ke gereja. Bisa melalui banyak jalan. Bisa melalui Angke, bisa melalui Grogol, atau bisa melalui juga jalan Peluit, dan masih banyak jalan yang bisa saya tempuh untuk sampai di tempat ini, di gereja ini. Tapi kalau untuk ke sorga Bapak Ibu, hanya satu jalan saja, yaitu melalui Tuhan Yesus. Jadi hanya dialah, melalui Tuhan Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Dan itu ditentukan saat ini selama kita hidup Bapak Ibu, kita bersama dengan Tuhan di sorga kelak nanti. Nah, bagaimana caranya kita bisa melalui jalan yang Tuhan sudah siapkan? Dikatakan akulah jalan, hanya Yesuslah jalan Bapak Ibu, tidak jalan lain. Dan dia adalah kebenaran. Dalam dia tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan. Dia adalah kebenaran, dia adalah Allah sendiri. Dan ada kehidupan kalau kita mau menjalani bersama-sama dengan dia. Kehidupan kelak nanti bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan di sorga? Firman Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah, kasih Tuhan kepada dunia ini, khususnya kepada setiap kita manusia, pribadi yang Tuhan ciptakan segambar dengan Allah, tapi karena dosa gambarnya Allah rusak, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya, memberikan anaknya, itu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya, garis bawahi, percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, tidak dihukum kekal di neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal tinggal dengan bersama Bapa di sorga. Jadi kunci kita tinggal bersama dengan Bapa di sorga hanya melalui Tuhan Yesus dengan percaya kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Percaya inilah yang harus kita terus pegang sampai akhir kehidupan kita. Namanya kematian. Kita terus percaya sampai garis akhir kematian. Dan percayalah, sorga sudah menanti Bapak Saudara semua. Amin. Nah, percaya seperti apa Bapak Ibu yang harus kita jalani, harus kita lakukan kehidupan kita dalam sehari-hari kita. Nah, percaya Bapak Ibu. Akhir-akhir ini ada sempat suatu produk yang viral, susu, banyak orang yang menyerbu susu tersebut. Walaupun belum terbukti susu tersebut bisa menyembuhkan COVID, tapi orang begitu yakin susu ini bisa menyembuhkan COVID sehingga susu ini diserbu. Orang begitu yakin walaupun belum terbukti bisa menyembuhkan COVID, tapi orang begitu yakin susu ini bisa menyembuhkan sehingga kita bisa melihat videonya bagaimana diserbunya susu tersebut. Tapi karena dia yakin susu tersebut bisa menyembuhkan COVID. Nah, ini juga yang harus kita lakukan lagi setiap kita semua. Kita percaya Yesuslah juru selamat setiap kita semua. Percaya
yang membuat kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Percaya apa? Yang membuat kita yakin. Keyakinan Bapak Ibu, ini buat kita akhirnya kita nggak perlu pembuktian. Keyakinan Bapak Ibu itu nggak perlu pembuktian. Tapi kalau kita hanya percaya itu perlu bukti. Nah, percaya dengan keyakinan inilah yang buat kita tinggal nanti kelak bersama dengan Tuhan di sorga. Di Yohanes 20 ayat ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi keyakinan seperti inilah yang walaupun kita tidak melihat tapi kita percaya Yesus berkuasa. Tadi susu belum terbukti ya bisa menyembuhkan COVID, tetapi mereka yakin karena ada isu-isu yang sembuh karena minum susu ini, walaupun mungkin sembuhnya karena obat atau karena emang sudah dia berobat sembuh, tapi susu ini membuat dia yakin. Demikian juga baik Tuhan Yesus. Keyakinan seperti ini yang harus pada setiap kita semua, walaupun kita nggak melihat buktinya, belum buktinya. Tuhan datang ke dunia ini untuk kita hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang untuk memberikan kau hidup di dalam segala kelimpahan. Ini yang kita tanam dalam diri kita semua, bahwa hidup kita karena anugerah, karena kasih Tuhan. Amin. Dan ada jalan keselamatan nanti yang akan kita lewati dan kita kelak tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi percaya dengan keyakinan. Keyakinan ini berhubungan dengan iman. Iman inilah yang harus kita terus tumbuhkan. Hanya Yesuslah juru selamat. Hanya dialah yang bisa mengantarkan kita kepada Bapa di sorga. Hanya dialah, firman Tuhan berkata Yohanes 1 ayat 12, kita menjadi anak-anaknya Allah. Hanya melalui dialah kita bisa menjadi anak kerajaan sorga. Walaupun mungkin kita sehari-hari tetap kita menjadi orang biasa, tapi percayalah kita anak-anaknya Allah. Keyakinan dengan iman ini yang harus ada pada setiap kita semua. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bagi Paulus hidup ini adalah suatu pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Iman kepada Tuhan Yesus lah yang dipertandingkan oleh Rasul Paulus sampai di garis akhir. Demikian juga setiap kita anak-anak Tuhan. Iman inilah yang harus kita terus pertahankan. Dalam hidup kita pertandingkan sampai di garis akhir. Iman percaya hanya Yesuslah juru selamat. Hanya dialah yang bisa mengantar kita sampai kepada Bapa di sorga. Hanya melalui dialah kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Hidup dalam anugerah, dalam kasih dan berkatnya Tuhan. Walaupun kita belum melihat semuanya itu, tapi percaya dengan iman, dengan keyakinan bahwa semuanya itu digenapi atas kita semua. Hidup bagi setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Jadi bertandinglah Bapak Ibu. Dalam pertandingan ada aturan yang harus dilakukan untuk setiap kita bisa mencapai di garis finish. Kalau kita tetap sesuai dengan aturan ditetapkan, kalau kita berlari tetap berada dalam tracknya, lintasannya sampai di garis akhir, kita berusaha dan kita mencapai garis finish, kita adalah orang-orang yang menang. Ini terus pertahankan iman kita sampai di garis akhir. Hanya dialah Tuhan, hanya dialah juru selamat, hanya dialah yang buat kita bisa nanti datang kepada Bapa di sorga. Hanya melalui Yesuslah, hanya dialah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada nama lain di kolong langit ini dalam namanya kita bisa diselamatkan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Pertahan ini Bapak Ibu sampai di garis akhir. Amin. Kematian pasti akan dialami setiap kita semua, tapi tidak tahu kapan. Tapi pastikan ketika garis akhir kita capai, kita tahu kita akan berada di mana? Di sorga. Amin. Karena itulah Bapak Ibu percaya dengan keyakinan, dengan iman, hanya dialah juru selamat. Amin. Saya percaya tidak hanya nanti kelak kita tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Saya percaya ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas kita semua. Bahkan dia berjanji pada setiap kita anak-anaknya, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Artinya apa? Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Allah bersama dengan kita, saya mau katakan dia Allah. Di Bapa kita, dia pasti akan membela setiap kita semua. Dia pasti akan menyertai kita semua dan berkati kita semua. Amin. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, bahkan COVID boleh ada. Tapi percayalah Allah berkuasa atas semuanya itu. Amin. Allah adalah segala-galanya.
Kalau kita percaya Allah bersama dengan kita akan bisa menikmati hidup dengan baik. Walaupun kita mungkin saat ini lemah, kita mungkin dirawat, tapi percayalah Allah berkuasa hidup kita semua. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, kenapa? Sebab kita tahu Allah bersama dengan kita semua. Ada jaminan yang Tuhan beri untuk setiap kita semua nanti kalau bersama dengan Tuhan di sorga. Saat itu juga Dia bersama dengan kita semua. Amin. Tapi pastikan Bapak Ibu, hanya iman kepada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Jadi ada jalan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan dan kita berikan untuk kita kelak tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Yuk kita sama-sama melakukan Bapak Ibu, menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan dengan kita percaya dan iman ya hanya Dialah Allah Juru Selamat kita semua. Amin. Dan hidup kita dalam anugerah, berkat dan kasih Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh disampaikan hari ini. Hari ini kami diingatkan hanya ada satu jalan untuk kami tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Yaitu melalui Tuhan Yesus. Hanya Dialah nama yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita manusia bisa tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Yaitu Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini Tuhan kami tetapkan hati kami. Tetapkan langkah kami untuk kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap kami semua. Tuhan terima kasih, kami percaya ada anugerah kasih itu menyertai setiap kami semua. Kami percaya tidak hanya nanti kalau kami tinggal bersama dengan Tuhan di sorga, saat ini pun juga kami percaya hidup kami pun juga penuh dengan anugerah dan kasih Tuhan. Sebab kami adalah menjadikan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di mana mereka berada, Tuhan biarlah benih firman Tuhan ditaburkan pada hari ini. Tuhan memulihkan setiap mereka, menguatkan mereka, bahkan menegur mereka. Kalau mereka saat ini belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar hari ini mereka sungguh-sungguh dan mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kehidupan mereka, kehidupan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam pertandingan iman mereka sampai di garis akhir, dan mereka menerima keselamatan tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Bapak terima kasih, Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di mana mereka boleh berada saat ini. Mereka yang punya pergumulan, punya masalah, mungkin mereka yang saat ini terpapar COVID di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri di rumah. Tuhan biarlah hari ini Tuhan Engkau Allah menjamah mereka. Engkau Allah menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Tuhan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Bapak Engkau berkuasa atas segala sesuatunya, termasuk juga atas COVID. Tuhan Engkau berkuasa, dan saat ini Engkau Allah bekerja atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang lemah ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, mereka berada ya Tuhan. Hari ini mereka dipulihkan, hari ini mereka dibangkitkan, maka mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Masa saya menyampaikan isi hati firman-Mu Tuhan, dan biar Roh Kudus menyertai setiap anak-anak-Mu berjalan bersama dengan mereka dalam perlombaan pertandingan iman mereka sampai di garis akhir, dan mereka menjadi pemenang tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu saudara semua. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan persembahan, bisa men-scan QRIS yang sudah diberikan di layar TV atau layar handphone, atau bisa mentransfer ke rekening yang sudah juga diinformasikan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar anak-anak-Mu Tuhan akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu, dan berkati anak berkat-berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami siap memberi hati bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernisme,
di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga.
Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri, yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara semua, di mana Bapak Ibu Saudara berada. Mari buka hati, angkat tangan kita, dan biar kiranya anugerah, kasih, dan berkat Allah dicurahkan oleh Allah Bapa di surga dalam anaknya yang tunggal, terkasih, Juru Selamat kami semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, pertolongan, kekuatan pada Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara semua.